Di sebuah rumah besar yang berada di tengah hutan, terlihat ada seorang ibu yang menyiapkan susu untuk anak kembarnya. Susu itu juga diberikan tetesan liquid rasa strawberry cheesecake. Tanpa ibu itu sadari, di rumahnya sudah ada dua orang yang berniat menculik bayinya. Hingga ketika sang ibu keluar kamar, penculik itu berhasil mengambil salah satu bayinya dan kemudian dibawa ke mobil. Lalu ketika ibu itu lengah, pria ini juga mengambil bayi yang satunya lagi. Namun sayangnya, aksinya itu berhasil digagalkan oleh ibu tersebut. Penculik wanita yang sudah berada di mobil mulai menyalakan mobilnya untuk berjaga-jaga. Dan ketika ibu ini mengejar, wanita penculik pun langsung tancap gas membawa salah satu bayinya. Pertanyaannya, siapakah ibu ini? Dan apa motif kedua penculik bayi tersebut? Penasaran? Tonton videonya sampai selesai. Scene kemudian menunjukkan bayi yang sudah berhasil diculik tadi berada di depan sebuah yayasan. Kini bayi itu sudah dewasa. Ia bernama Edward. Edward dewasa mulai penasaran dan mulai mencari tahu siapa keluarga aslinya. Ia meminta tolong pihak yayasan untuk mencari tahu. Namun tidak ditemukan apapun, bahkan tanggal lahir pun tidak diketahui. Ini adalah pacarnya yang bernama Riley. Dia seorang perawat. Ia merayakan ulang tahun Edward, meskipun sebenarnya itu belum tentu hari ulang tahunnya. Kemudian ia juga memberikan hadiah berupa alat tes DNA, di mana alat itu terhubung ke aplikasi, yang nantinya bisa membantu Edward menemukan DNA yang cocok. Dengan alat ini, ia berharap bisa menemukan keluarganya yang asli. Keesokan harinya, aplikasi tersebut memberikan notifikasi yang menyatakan ada DNA yang sangat cocok. Namun tiba-tiba Edward melihat sosok wanita muncul dari pojok dinding kamar mandi. Meski kemunculannya hanya sebentar, tapi Edward cukup dibuat ketakutan. Kemudian Edward mendapatkan pesan dari aplikasi tersebut. Lebih tepatnya dari seseorang yang bernama Manuel Castro. Mereka pun akhirnya ngobrol lewat telepon. Dan di sini Manuel sangat yakin jika Edward adalah saudara kembarnya yang sudah lama menghilang. Keesokan harinya, Edward dan Riley berangkat untuk menemukan Manuel dan ibunya yang ternyata tinggal di Portugal. Sialnya di perjalanan, GPS mereka tiba-tiba mati. Riley memutuskan untuk bertanya langsung ke warga sekitar. Awalnya Riley disambut dengan ramah. Namun ketika menunjukkan foto rumah tujuan mereka, tiba-tiba sikap warga itu berubah dan langsung mengusir Riley. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di tujuan. Manuel langsung menyambut hangat kedatangan mereka. Nampak Manuel dan Edward memang sangat mirip. Hanya saja style rambut mereka yang berbeda. Nampak Edward dan Riley takjub dengan rumah besar yang seperti istana ini. Mereka juga takjub ketika melihat foto ibu Edward yang ternyata sangat cantik. Namun ketika Edward ingin menemui ibunya, Manuel mengatakan ibunya sekarang masih sakit, jadi besok saja ketemunya. Di dalam kamar, Edward sempat menawarkan Riley untuk besok mencari penginapan. Namun Riley justru merasa tidak perlu, karena rumah ini sangat nyaman dan Manuel juga sangat ramah. Di pagi hari, Edward tiba-tiba dibangunkan oleh Manuel, namun bukan untuk diajak sahur cuy, melainkan untuk bertemu dengan ibu mereka. First impression ini cukup mengagetkan Edward, karena ibunya yang kondisinya cukup memprihatinkan. Edward mengira ibunya terlalu berlebihan operasi plastik di bagian wajahnya. Edward juga mengaku sedikit takut. Pengakuan itu Edward ceritakan kepada Riley di keesokan harinya. Ketika Riley sedang melukis di ruang tamu, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Amelia, ibu Edward dan Manuel. Amelia nampak menyukai gambar yang dibuat Riley. Mereka pun akhirnya mulai mengobrol. Namun ketika Riley menanyakan sejak kapan rumah ini dibangun, obrolan mereka jadi sedikit canggung. Dan Riley akhirnya mengatakan akan mencari Edward.
Di malam harinya, Riley menguping di kamar Amelia, yang kurang lebih begini isi percakapan mereka. Riley kemudian menceritakan itu kepada Edward, karena menurut Riley sangat aneh anak seusia Manuel masih tidur sekamar dengan ibunya. Dan Edward pun setuju sepemikiran dengan Riley. Di keesokan harinya, Riley yang senam yoga di depan rumah gak sadar kalau ia sedang diperhatikan oleh Amelia dengan wajah yang sinis. Tidak lama kemudian, terlihat Amelia sedang berbincang dengan dua orang wanita. Ternyata ia sedang mengurus surat wasiat yang rencananya seluruh harta Amelia akan diberikan kepada Edward dan Manuel ketika Amelia meninggal. Total kekayaannya adalah 65 juta euro. Edward kemudian disuruh tanda tangan. Ya, meskipun ia tidak mengerti bahasa Portugal, akhirnya ia pun tetap mau menandatanganinya. Scene kemudian beralih ke Riley yang sedang telepon dengan temannya. Kemudian ia iseng membuka kotak yang ada di dekatnya. Dan di sini ia menemukan foto-foto jadul dari keluarga ini. Namun sayangnya, tiba-tiba Manuel menyapanya. Itu membuat Riley tidak melanjutkan untuk mencari tahu lebih tentang foto-foto itu. Di malam harinya, Riley yang sedang tidur tiba-tiba terbangun setelah mendengar suara tangisan bayi. Ia pun mencari sumber suara itu. Hingga akhirnya ketika ia mau masuk ke dalam sebuah kamar, Riley pun kemudian terbangun. Ternyata itu hanya mimpi. Namun ketika ia melihat ke depan kasurnya, seperti ada seorang wanita yang sedang merapikan baju di lantai. Dan ketika wanita itu hendak mendatanginya, ya, sekarang Riley benar-benar terbangun. Namun yang aneh, di keesokan harinya, baju-baju Riley sudah tertata rapi di kopernya. Di pagi hari, Riley yang sedang jogging menyempatkan untuk telepon temannya lagi. Ia menceritakan pengalamannya semalam yang sangat aneh itu. Edward yang baru melek pun mencari keberadaan Riley. Namun, tanpa disengaja, ia malah menemukan sebuah ruangan kecil di bawah tanah. Dan ketika ia masuk, ia juga melihat ada seseorang yang sedang terkurung di sana. Edward juga mendapat penglihatan bayi yang sedang dicelupkan ke dalam air. Hingga penglihatan itu membuatnya tidak sadarkan diri. Kemudian sekarang Edward bersama dengan Manuel. Manuel menyiapkan minuman untuk Edward. Dan sama seperti ketika bayi, Manuel menambahkan beberapa tetesan cairan misterius yang katanya itu untuk penenang. Manuel juga mengajak Edward untuk meditasi. Namun Edward justru diperlihatkan penampakan wanita berbaju putih yang sangat seram. Ketika Edward membuka mata, ia melihat ada Riley di depannya, yang ternyata itu bukanlah Riley, melainkan Manuel. Riley yang sudah merasa ada yang aneh dengan rumah ini akhirnya mulai mencari tahu, dan ia menemukan bahwa ternyata rumah ini dulunya bekas rumah penyihir Portugis. Kemudian Riley mengajak Edward untuk pergi dari rumah ini, namun justru Edward marah dan berkata kasar kepada Riley. Riley pun sangat terkejut mendengar Edward yang nampaknya mulai sedikit berubah. Lagi-lagi, besoknya Riley menceritakan kepada temannya melalui telepon. Dan kebetulan ia juga melihat ada warga di dekat sana. Kemudian ia berkenalan dengan ibu itu yang ternyata bernama Vera. Di sisi lain, Edward kini sedang berdansa bersama ibunya dan juga Manuel. Kembali ke Riley, ia mendapatkan cerita dari Vera. Di sini ia mengatakan bahwa laki-laki yang ada di foto itu bernama Arthur. Ia sangat mirip dengan Manuel dan dia adalah ayah dari Edward dan Manuel, serta ia juga pacar dari anaknya Vera. Wah, bingung ya? Jadi untuk mendapatkan imbalan awet muda, si Amelia ini harus melahirkan anak dari putranya sendiri atau hubungan saudara. Bukan hanya melahirkan, namun ia akan memakan salah satu dari putranya. Dan terungkap, inilah alasan di awal film ada dua penculik. Ternyata yang cowok itu adalah Arthur dan yang cewek adalah pacarnya atau putri dari Vera. Mereka ternyata menculik demi kebaikan. Setelah mengetahui semua itu,
Kini Riley mendatangi Edward yang sedang asik berdansa bersama ibu dan saudaranya. Namun di sini Amelia mengatakan Riley merusak momen bahagianya. Kemudian Riley mengajak Edward ke rumah Vera. Di sisi lain, kita diperlihatkan Manuel sedang berjalan sambil membawa pisau. Entah kemana tujuannya. Ketika sudah sampai di rumah Vera, Riley yang memanggil berkali-kali tidak mendapatkan jawaban. Ia akhirnya nekat masuk lewat jendela. Dan tetap ia tidak menemukan keberadaan Vera. Riley pun mengambil foto yang tadi ditunjukkan kepadanya. Ia memperlihatkan itu kepada Edward. Edward juga awalnya menyangka di foto itu adalah Manuel. Riley akhirnya menjelaskan kepada Edward tentang semuanya. Di rumah, Riley kembali meyakinkan Edward untuk pergi dari rumah tersebut. Riley bahkan sudah membawa koper dan mengatakan akan menunggu Edward di mobil. Sesampainya di mobil, ia membuka HP-nya dan ternyata ia mendapatkan pesan dari aplikasi untuk tes DNA Edward yang mengatakan ada hal aneh di DNA-nya, yaitu ditemukan seperti semacam hasil hubungan saudara. Ini semakin memperkuat cerita dari Vera. Kembali ke dalam rumah, Edward akhirnya berpamitan kepada Amelia. Namun di sini Amelia menyuruhnya untuk minum teh terlebih dahulu. Dan ternyata teh itu sudah diberikan juga tetesan misterius. Sedangkan Riley ketika mau mengeluarkan mobilnya, ia terhalang pintu yang belum terbuka seluruhnya. Dan ketika ia mau membuka pintu itu, ia justru dikagetkan dengan ditemukannya jasad dari Vera. Gak begitu lama, Manuel datang dengan membawa pisau. Riley pun bergegas untuk bersembunyi. Manuel yang berniat menghabisi Riley ternyata mendapatkan perlawanan. Riley dan Manuel kini sedang kejar-kejaran. Sementara Edward sudah didatangi oleh Amelia yang menyerupakan dirinya dengan Riley, dan mereka pun melakukan hal ini. Riley yang berusaha kabur dari kejaran Manuel tidak sengaja masuk ke sebuah ruang bawah tanah dan bertemu dengan Arthur yang sudah dikurung puluhan tahun di sana. Ia pun membebaskan Arthur, dan ketika Riley berhasil naik ke dalam rumah, ia melihat Amelia sedang menyetubuhi Edward. Hingga saat Amelia sudah pergi dari kamar Edward, Riley pun berusaha menyadarkan dan membawa Edward keluar dari rumah itu. Namun tidak lama kemudian, Manuel juga sudah berada di dalam rumah. Hingga ketika terdesak, Riley pun melakukan hal ini. Riley langsung buru-buru berusaha mengajak Edward untuk keluar, dan tiba-tiba Amelia dengan marah mengejar mereka. Bahkan hampir saja membunuh Riley. Untung saja, Arthur yang tadi dibebaskan oleh Riley ikut membantu Riley. Ia menahan Amelia, bahkan sambil menahan sakit karena tubuhnya ditusuk pisau berkali-kali oleh Amelia. Setelah berhasil menyalakan mobilnya, mereka pun langsung tancap gas. Namun di dalam rumah, kita diperlihatkan Manuel yang ternyata belum meninggoy. Dan di akhir film menunjukkan Amelia yang sudah kembali menjadi muda dengan menggendong bayi. Kemungkinan besar, Amelia berhasil melahirkan anak kembar dari hubungannya dengan Edward tadi, dan salah satu bayinya sudah ia makan. Amelia muda kini berdansa dengan Manuel yang ternyata juga masih hidup, dan film pun selesai. Oh my god, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak selalu keinginan kita adalah yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Jangan lupa subrek channel ini biar saya semakin semangat membuat konten alur cerita film lagi. Saya Vian, sampai bertemu di video berikutnya.